Jumpa lagi dengan Mas Guru. Dan sebelumnya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Izinkan saya untuk memandu Bima Nusantara pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini kita akan kehadiran tamu yang luar biasa dan masih muda. Maka dari itu saya panggil Mas saja, supaya kesannya masih muda banget, gitu. Sama seperti saya, Mas Guru. Kan gitu. Dan kami persilahkan kepada narasumber untuk memperkenalkan sendiri. Sopo namanya, di mana tinggalnya. Silakan. Baik, Namo Buddhaya, Sotihotu. Ya, selamat malam Mas Guru. Selamat malam. Dan kita ucapkan selamat malam, selamat pagi, selamat siang untuk semua netizen ataupun penonton yang menyaksikan siaran ini di Bima Nusantara di channel Pergabi. Ya, perkenalkan nama saya Edi Cahyadi. Saya tinggal di Batam sejak tahun 2013. Dan aktivitas saya saat ini sebagai seorang guru agama Buddha yang kebetulan sejak tahun 2017 memiliki tugas tambahan sebagai kepala sekolah di salah satu sekolah dasar swasta itu di Batam. Namanya SDS Ratmila. Mungkin nanti bisa dilihat di Facebook ataupun di YouTube. Kami juga sangat eksis di dunia maya. Itu saya juga mengajar di beberapa universitas dan juga aktif mengisi mimbar agama Buddha di RRI, juga sebagai ketua kelompok kerja guru agama Buddha Kota Batam, dan aktif di Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia. Dulu saya lulus Sekolah Tinggi Agama Buddha STAB Kertarajasa Batu Malang, itu tahun 2012. Di STAB Kertarajasa itu ada program reguler dan pabaja. Kebetulan saya ikut di program pabaja selama 4 tahun sebagai samanera. Setelah itu, karena berbagai pertimbangan, tidak lanjut menjadi biku. Kemudian memutuskan untuk setelah lulus dari STAB, mengabdi sebagai umat awam. Dan pada waktu itu kebetulan saya mendapat kesempatan untuk mengabdi di Jambi tahun 2012, ya. Tepatnya di sekolah Unggul Sakti, SMK Unggul Sakti. Bante Atimedo waktu itu mempersilahkan untuk tinggal di Wihara Jaya Manggala, Jambi. Jadi saya mengabdi di sana selama 1 tahun. Namun di Jambi belum punya kesempatan untuk mengajar agama Buddha, melainkan mengajar ilmu pengetahuan sosial, jadi IPS. Nah, setahun di Jambi saya mendapat kesempatan untuk ke Batam. Di Batam pertama kali saya menjadi guru part-time dengan kurang lebih ada 4 atau 5 sekolah. Dalam 1 minggu itu saya mondar-mandir. Meskipun mondar-mandir, waktu itu masih saya pertama kali dipinjamin motor Suprapit zaman itu ya. Suprapit yang motor wihara. Wah, itu pun bahagia. Kesana kesini kehujanan dan lain sebagainya, mengajar ada perjuangannya. Karena waktu itu ada satu sekolah yang baru buka dan kesempatan kami untuk mengajar di sana. Kebetulan saya mendaftar, akhirnya full time di 2016 ke 17. Jadi sekolah-sekolah yang saya part time itu banyak juga guru agama Buddha yang datang untuk menggantikan saya. Lalu 1 tahun saya di sekolah yang full time, saya mendapat kesempatan untuk memimpin satu sekolah yang saya pimpin sekarang ini. Jadi mulai dari tahun 2017 sampai sekarang saya sebagai kepala sekolah di SDS Ratmila. Oke, pemirsa, selanjutnya saya ingin mengorek sedikit berkenaan dengan cerita inspiratif kalau memang ada. Jadi yang bisa memberikan inspirasi kepada umat Buddha, kepada guru-guru agama Buddha di seluruh Nusantara, dan pelajar Buddhis di Nusantara. Karena jangan lupa, Mas Edi Cahyadi, bahwa acara ini merupakan alat atau sarana untuk menuju Waisak pelajar Buddhis Nusantara yang kedua,
yang nanti akan diadakan pada tanggal 27 Mei 2022. Jadi bagaimana cerita inspiratif ada atau tidak mengenai hal ini? Sebagai guru agama Buddha itu menurut saya, apalagi khususnya di Indonesia, itu sungguh harus punya perjuangan ya. Hidup saya juga unik ya. Uniknya gini, saya dulu mohon maaf non-Buddhis pada tahun 2009, pada saat itu saya lulus SMA, kemudian karena kedua orang tua saya kan, ibu saya Buddhis, ayah saya non-Buddhis gitu lah ya. Jadi karena ada dua pandangan tentang kehidupan yang ada di dalam diri saya, membuat itu menjadi pertanyaan tersendiri bagi pribadi saya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu saya cari sendiri akhirnya. Waktu itu saya lulus SMK jurusan teknik sipil ya. Ayah saya bilang, kamu mau kuliah atau kerja? Atau kalau dulu ya di kampung itu sering daftar polisi gitu ya. Pada saat itu saya mikir kalau saya kuliah, pasti saya ngabisin duit orang tua. Akhirnya saya waktu itu dapat tawaran kerja sebagai honorer pemerintah. Ya, honorer pemerintah. Jadi sempat 8 bulan saya bekerja di honorer pemerintah, di perpajakan. Di Palembang ya? Ya, di Palembang. Nah, selama bekerja tersebut, muncullah namanya mungkin perkembangan antara remaja ke dewasa lah mungkin itu ya, proses kehidupan ya. Berpikirlah tentang kehidupan ini, terutama dengan perbedaan keyakinan kedua orang tua. Nah, uniknya orang tua saya itu mengajarkan kepada saya enggak lantas karena ibu saya Buddhis, ngajarin Buddhis, jelekin agama ayah saya, tidak. Begitu juga ayah saya. Ayah saya juga mengajarkan menurut keyakinannya juga tidak menjelekan ibu saya karena agama Buddha. Saya hanya berpikir pada waktu itu ibu saya itu satu kecamatan, dia yang Buddhis sendiri. Nah, karena kok bisa bertahan dengan perbedaan itu sendiri. Nah, kadang dulu kalau misalnya mau ke wihara itu harus ke kabupaten, namanya Kabupaten Muara Enim. Mungkin ada nanti Bapak Ibu guru yang ada di Muara Enim bisa pasti tahu wihara Awalokitesvara, jadi gitu. Nah, saya waktu itu belum Buddhis, tapi ibu saya ke kabupaten, saya antar ke wihara, jadi saya hanya duduk di luar nungguin ibu saya, jadi gitu. Begitu juga ya, karena itu udah rutinitas ya biasa saja, nggak begitu berkesan. Tetapi setelah saya waktu itu bekerja sebagai honorer, memang itu titik terendah dari hidup saya mungkin ya, yang sudah saya jalani. Gaji hanya 150, dibayar 3 bulan sekali, itu pun telat-telat. Jadi kita harus ibaratnya cara hidup kita jadinya nggak benar gitu. Karena waktu itu juga perpajakan itu ngeri ya, dan kita ikutin arus saja, kalian nggak tahu. Jadi gitu. Nah, akhirnya bertanya-tanya hidup ini kayak mana, jadi gitu. Akhirnya 8 bulan saya nggak betah untuk hidup seperti itu, pulang ke Palembang, terus ayah saya bilang sama ibu saya, kamu harus kuliah, kalau enggak kamu kayak gini-gini aja. Tapi saya mikir kalau saya kuliah pasti saya yang lebih menghabiskan uang kedua orang tua saya gitu ya. Karena ayah saya petani, ibu saya juga cuman pedagang warung biasa. Nah, kemudian bertepatan dengan itu, ponakan saya lah, Pak D lah ya, menawarin saya untuk kuliah bareng supaya nggak macem-macem lah nanti di Jawa gitu ya. Karena ada saudaranya gitu. Akhirnya kami ke Jawa. Karena saudara saya kuliah di STAB, jadi saya kepingin juga masuk STAB. Di Lampung sempat saya belajar juga, karena di Pak D saya kebetulan guru agama Buddha. Pertama sekali saya baca itu buku Riwayat Hidup Buddha, karangan Asin Kusaladhamma. Buku tebal itu saya baca itu sampai habis, saking menariknya. Ya. Karena yang selama ini saya hanya dengar dari cerita ibu sepenggal-sepenggal. Maklum ibu saya nggak ada temannya di situ, mungkin juga referensinya juga nggak begitu, lengkap, dan ceritanya juga kesannya yang menurut keyakinan ibu saya diceritakan ke saya, gitu kan. Jadi setelah saya baca sangat tertarik sekali. Nah, saya akhirnya ikut kuliah di sana. Nah, di sana itu kayak ibaratnya
di kawah Chandra di muka lah, gitu ya. Iya, Karena iya, pakai jubah selama 4 tahun, kehidupan yang belum pernah saya bayangkan sebelumnya, dan sempat saya jalani selama 4 tahun di sana. jadi Jadi itu banyak. mendadak ya, mendadak menjadi agama Buddha, itu langsung jadi Samanera atau gimana itu? Eh, Pertimbangan, pasti ada Oh, pertimbangan. Waktu itu ada pertimbangan karena kan ayah saya memberi kebebasan. Kamu mau kuliah, yang penting ikut saudara. Jadi berdua lah, jangan sendiri. Nanti kalau kalau apa-apa, karena kan saya pertimbangannya bisa nggak saya mengendalikan diri saya kalau kuliah. Karena dulu saya nakal, Pak. Waktu STM, ya. Jadi gitu. Nah, bisa saja waktu itu kalau karena di Malang bisa saja saya kuliah di umum, jadi gitu. Karena orang tua saya juga dukung. Tapi karena di Lampung itu saya terkesan sekali, awalnya itu belajar dari buku Asin Kusaladama, riwayat hidup, kronologi hidup Buddha, sorry itu. Nah, jadi akhirnya ya ikut STAB Kertajasa, program Samanera lagi, ya. Dan saya merasa nyaman pada waktu itu, merasa nyaman. Setelah tadi ada ke Jambi sampai ke Batam, ya memang perjuangan sebagai guru agama itu di Indonesia cukup berat, ya. Selain daripada SDM kita sedikit, tugas kita juga banyak. Banyaknya kita tidak hanya fokus pada mengajar, tetapi kita juga harus melayani umat. Dan umat itu, misalnya kita ke wihara, kebutuhannya beragam. Sebagai guru agama Buddha kita dituntut kalau misalnya ada kematian, ada pernikahan, ada umat yang misalnya butuh penyuluhan, kita juga harus aktif di majelis, misalnya di organisasi. Karena saya berpikir gini, di majelis itu kadang teman-teman itu bukan backgroundnya bukan agama Buddha, dia background teknis, background pedagang, toko, ya. Ada yang di perkantoran, cuman mereka punya semangat untuk gabung di majelis. Tujuannya satu, untuk mengembangkan ajaran Buddha. Lalu dari situ saya terpikir, kenapa saya yang guru agama Buddha 4 tahun belajar di wisuda S1 sarjana pendidikan agama Buddha kalah sama mereka, ya. Mau ditaruh di mana, lepas aja sarjana itu. Buang aja, sobek-sobek aja gitu kan. Tapi itu prinsip saya, bukan maksud apa-apa. Jadi sejak saya di Batam itu benar-benar menyadari bahwa saya guru agama Buddha, bebannya itu berat. Sebagai patria, saya pakai rompi patria. Sebagai majelis agama Buddha Magabudi, saya pakai baju Magabudi. Sebagai Karakasaba, saya pakai Karakasaba. Artinya apa? Nggak bisa nego lah. Tapi dari saya sendiri, ya, ketika ada pengurus wihara nawarin, ayo kita kegiatan agama apa, ya mau nggak mau ikut. Masa kita kalah sama yang saya bilang tadi? Mereka bukan sarjana pendidikan, mereka bukan guru agama Buddha, tetapi mereka semangat sekali untuk meneruskan perjuangan perkembangan agama Buddha. Jadi itu, ya dibilang capek, ya capek. Cuman ya konsekuensi kita udah gelar sarjana pendidikan itu. Nah, akhirnya itulah yang menjadi saya satu semangat lah untuk terus berkarya dalam agama Buddha, terutama untuk kelestarian, ya. Karena guru agama Buddha di sekolah, juga organisasi, di wihara, dan lain sebagainya itu, kalau nggak kita siapa lagi gitu. Ya. Iya, kalau nggak kita siapa lagi? Kalau kita mau cari enak, ya jangan jadi guru agama Buddha, karena konsekuensi jadi guru agama Buddha, minggu kita juga nggak bisa santai-santai. Luar biasa. Menarik sekali. Pemirsa, selanjutnya kita akan mengorek semangat berjuang menyebarkan Dharma di dunia maya. Waktu saya serahkan sepenuhnya kepada Mas Edi. Kami persilakan. Jadi di tahun 2018 itu 16 itu anak saya lahir, karena di kota Batam ini adalah kota pekerja, ya. Istri saya itu juga guru,
Ketika anak lahir siapa yang ngasuh? Itu pertanyaannya. Oke. Akhirnya pada waktu itu ya minta tolong kepada mertua juga orang tua. Pada saat itu ibu saya sempat ke Batam untuk membantu menjaga anak ya, anak saya mengasuh lah gitu ya selama 8 bulan. Ibu saya ingin sekali mendengarkan ceramah. Jadi saya belikan MP3 yang saya isi dari ceramah-ceramah Bante gitu ya, ceramah-ceramah Bante. Dan juga kadang waktu itu juga belum populer di YouTube, karena di YouTube itu hanya ada beberapa channel YouTube yang Buddhis. Seingat saya itu hanya ada 3. Yang pertama channelnya Bante Utamo Wodigiri, terus kedua itu channel Buddhis channel yang sampai sekarang masih eksis, kemudian Gita Suara. Gita Suara itu juga sekarang kayaknya nggak eksis lagi ya. Sama satu lagi itu Damawihari apa itu ya, Bante Keminda itu. Jadi itu juga baru mau bergerak. Nah, awalnya saya cuman download MP3 untuk ibu saya. Tapi setelah 8 bulan, ketika ibu saya mau pulang kampung, saya belikan kayak pemutar MP3 yang saya isi ceramah. Kemudian di handphonenya itu saya isi ceramah MP3 semua. Supaya nanti di kampung ibu saya juga bisa dengar ceramah. Intinya gitu. Karena sekali lagi tadi sudah saya bilang, ibu saya itu Buddhis satu-satunya di kecamatan. Buat KTP itu salah-salah terus, Pak. Nggak percaya orang beragama Buddha. Jadi, karena cuma satu-satunya ya. Nah akhirnya saya berpikir gini, handphone ibu saya kan smartphone. Meskipun di sana susah sinyal, tapi karena saya pelosok di tempatnya sana, tapi seminggu sekali atau seminggu 2 kali ibu saya itu berdagang di pasar. Jadi pasti ada sinyal. Nah, saya ajarin untuk buka YouTube, nanti bisa buka channel ini. Saya tunjukin, karena ibu saya juga umurnya 20 tahun lebih. Saya 50-an ya sekarang ya. Nah, itu jadi udah tahu. Akhirnya awalnya saya upload biasa di akun YouTube. Kebetulan saya juga punya sedikit kemampuan untuk editing Photoshop, desain grafis. Nah, itu juga bermain dari thumbnail, juga bagaimana cara menjernihkan audio, membuat video juga saya sedikit banyak bisa. Tujuannya awalnya untuk ibu saya sebenarnya. Jadi supaya nanti ibu saya itu, saya ingin apa yang didengar ibu saya itu sesuai dengan Dharma. Yang saya gambarkan judulnya ini supaya ibu saya dengar dengar dhammanya tentang ini. Jadi gitu. Nah, akhirnya saya upload 1, 2, 3 itu banyak yang viral awalnya gitu ya. Viral mungkin karena tampilan atau yang tadinya suaranya nggak jernih menjadi jernih. Akhirnya saya mulai tekuni, jadilah sekarang tuh Panadika Channel. Panadika Channel itu udah hampir 850 video, karena sudah 2 tahun yang lalu saya bertekad untuk setiap hari upload dari berbagai sumber. Yang tentu ya itu sistemnya kreator. Beberapa ada yang saya minta izin, tapi karena ada juga yang enggak izin karena memang sudah sering mereka mengizinkan lah istilahnya gitu. Jadi nggak perlu izin lagi, tinggal ambil aja, kemudian kreasi. Jadi yang penting tidak menyalahi aturan YouTube. Sampai sekarang ibu saya juga mendengarkan apa yang saya upload pagi tadi, pas didengarkan. Kadang juga ibu saya chat, misalnya nggak tahu tentang dhamma yang telah dia dengarkan maksudnya apa, juga tanya ke saya. Kalau kita bicara tentang tema semangat berjuang menyebarkan dhamma tadi, tentu harus ada motivasi. Yang pertama adalah kalau saya pribadi dari lubuk hati yang paling dalam itu orang tua motivasi saya. Yang kedua motivasinya adalah karena saya pernah belajar sejarah Nusantara itu dulu jayanya Hindu-Buddha ya. Kita belajar, apalagi saya di Palembang, mungkin dulu saya bagian dari biku-biku atau romo-romo kali ya, yang pada waktu itu hidup di zaman kejayaan ya, yang nggak tahu kenapa semangat untuk menyebarkan dhamma itu di dunia maya ya sampai saat ini masih saya lanjutkan. Beruntung juga kita karena ada kejadian pandemi. Nah, pandemi COVID inilah yang membuka, kalau saya pribadi ya, Bapak Ibu mungkin bisa cari ceramah-ceramah
agama-agama lain di Indonesia ya, itu sudah jauh sebelum pandemi itu udah sistemnya kayak kita ini. Tetapi kita baru melek waktu pandemi ada. Seandainya zaman dulu sejak ada YouTube itu tahun 2000-an udah ada. Sejak ada YouTube kita sudah langsung eksis ke dunia maya, mungkin kita juga akan lebih berkembang lagi. Meskipun berbeda ya. Ya, meskipun saya juga bangga sebenarnya. Kita seperti ini saja umat Buddha itu banyak. Karena saya punya YouTube untuk saat ini itu terbesar subscribe-nya untuk yang Buddhis, ya. Jadi gitu. Dan saya bisa melihat analisis penonton. Penonton itu setiap hari itu pasti 1000. Jadi kalau kita logikakan secara dasar, ada 1000 orang Buddhis yang selalu mendengarkan Dhamma setiap hari. Belum channel-channel yang lain loh ya. Karena sekarang juga banyak channel Buddhis. Artinya kita dengan usaha yang mungkin kalau kita bandingkan dengan ajaran lain, agama lain belum begitu keras, umat Buddha pun masih memiliki perkembangan yang luar biasa. Apalagi ketika kita seriusi ibaratnya kita benar-benar fokus untuk menyebarkan Dhamma melalui dunia maya. Motivasi saya yang lain juga, saya termotivasi dari Bodhigiri itu, Bhante Utamo, luar biasa. Dari dulu sudah melihat begitu besar peluang Dhamma itu kalau dikembangkan melalui dunia maya. Begitu juga saat Bhante Utamo misalnya ceramah, pasti beliau menyuarakan, menyerukan, ayo jangan lupa ya, dibuat juga ceramah-ceramah Dhamma ini di YouTube supaya bisa diulang, didengar, dijangkau oleh banyak orang. Karena Dhamma ini luar biasa, jadi gitu. Nah, di channel Panyadika Channel juga saya lihat banyak juga non-Buddhis yang tertarik terhadap ajaran Buddha. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan, bahkan kembangkan sedikit-sedikit, YouTube saya sangkutkan ke Facebook. Di Facebook itu banyak sekali chat dari non-Buddhis yang bertanya lebih mendalam tentang agama Buddha. Nah, di situ juga saya muncul semangat bagaimana kita memberikan Dhamma ya kepada yang tadinya tidak mengenal Dhamma menjadi mengenal Dhamma. Bahkan ada juga kasusnya yang sampai tanya wihara, ya kita bimbing, kita arahkan ke wihara mana, dia tinggal di kota mana dan sebagainya. Jadi banyak. Dan banyak juga yang penasaran, misalnya apalagi khususnya meditasi ya, meditasi kita arahkan ke channel Buddhis yang sekarang eksis meditasi, seperti channelnya Bhante Atadiro, beliau selalu membimbing meditasi tiap malam, jadi kita arahkan ke sana. Jadi tujuan kami buat channel Panyadika kalau menurut saya bukan profit, bukan ya. Profit itu hanya kayak imbalan lah, ya imbalan. Tapi kalau untuk mencukupi kebutuhan ya juga nggak bisa, jadi gitu ya. Tapi yang pasti untuk semangat kita itu bagaimana ada respon dari apa yang kita buat, seperti tadi ada yang tanya, ada yang non-Buddhis, kemudian yang paling utama ibu saya tadi ya, supaya bisa ibu saya dengar Dhamma, itu yang jadi motivasi penyemangat yang pertama. Kalau misalnya kita berharap pada keuntungan materi, ya jelas tidak, karena YouTube itu apalagi Buddhis, sasarannya kita harus menyadari bahwa agama Buddha di Indonesia itu hanya 1%, berapa menurut data statistik terakhir itu ya. Kita hanya cuma 1, berapa persen umat Buddha. Jadi kalau untuk tujuan materi tentu kurang motivasi kita. Mending kita buat channel umum, channel umum yang sasarannya luas secara umum ya. Nah itu. Mas Edi, ini saran untuk Mas Sayadi supaya banyak dilihat orang. Nah, ini sarannya apa ini untuk YouTuber Buddhis nih yang gimana sarannya ini? Kalau kita mengacu pada ajaran Buddha ya harus indah pada awal, indah pada tengahnya, indah pada akhirnya. Jadi itu ya. Jadi bagus thumbnailnya, bagus isinya, bagus jelas suaranya. Jadi gitu ya. Thumbnail itu apa? Thumbnail itu tampilan gambar pertama itu ya. Ya itu mungkin butuh aplikasi editing desain.
Sebagai YouTuber Buddhis ya, yang perlu dipegang itu adalah isi dari ceramah itu jangan sampai menyinggung orang lain atau agama lain atau organisasi, terlebih pemerintah. Jadi kita harus murni yang kita dengar itu dharma untuk kemajuan batin. Tujuan kita kan supaya kemajuan batinnya, ya, bukan pengikut loh. Kita nggak, agama Buddha itu nggak apa namanya, nggak gila pengikut istilahnya gitu ya. Jadi bukan itu, tapi bagaimana mencerahkan orang, jadi gitu, mencerahkan batinnya itu supaya dia dewasa memahami kehidupan itu. Dan ceramah-ceramah Bhante banyak sekali yang kalau kita dengar mengarahnya pasti ke perkembangan batin yang lebih baik. Nah, kalau udah nanti baunya ke politik, menyinggung ras, suku, agama ya jangan. Kemudian juga kualitas juga diutamakan, suaranya bisa didengar dengan jernih. Kalau masalah iklan itu kebijakan Facebook, kebijakan YouTube. Jadi YouTube sejak tahun 2021 kalau 20 kalau nggak salah itu menempatkan iklan meskipun tidak dimonet. Meskipun kita nggak monet pasti muncul iklan, jadi gitu. Nah itu YouTube yang punya kebijakan. Jadi nggak bisa karena kita udah difasilitasi YouTube ya, apa namanya, mau nggak mau kita apalah, sekali iklan pun paling cuman berapa rupiah ya, nggak nyampe Rp1.000. Jadi gitu. Dan enaknya lagi di YouTube kan kalau misalnya kita nggak mau iklan tinggal lewatin aja. Jadi gitu. Tapi jangan, sekali lagi jangan motivasinya ke materi. Kalau motivasinya ke materi, misalnya Bapak Ibu sudah monet, nanti naik turun, ya. Apalagi diandalkan, nah, nanti tugas utamanya pasti terbengkalai. Nggak nyadar lagi kalau dia guru agama Buddha, ya. Akhirnya dia nanti fokusnya ke YouTube aja mikirnya. Karena apa? Uang tadi, padahal juga nggak seberapa. Oke, terima kasih. Terus yang terakhir Mas Edi, bincang Dhamma Nusantara ini atau Bima Nusantara ini sebagai apa, batu loncatan untuk menuju pada Waisak Pelajar Nusantara yang kedua. Nah, jadi pertanyaannya, apa kesan Waisak buat Mas Edi? Kalau saya pribadi, Waisak itu yang pertama ingat kepada Guru Agung kita, Sang Buddha. Bahwa di dunia ini ternyata ada manusia yang punya cara berpikir yang sangat luar biasa, yang luhur, yang seandainya kita jadikan prinsip kehidupan dengan keseluruhannya, itu menjadikan kita manusia seutuhnya lah, istilah gitu. Dari momen 3 peristiwa lahir, penanganan sempurna, mencapai parinibbana itu membuat saya kembali yakin ya, yang tadinya mungkin 1 tahun, namanya kita belum mencapai 3 kesucian, ini godaannya ya. Jadi membuat keyakinan, menambah keyakinan kita terhadap ajaran Buddha. Sehingga apa, dari keyakinan tersebut kita semangat lagi sebagai guru agama Buddha untuk mengajarkan, mengingatkan, meneruskan ya, membabarkan, menyebarkan ajaran Buddha ini ya mungkin kepada anak-anak, ya siswa-siswa kita di wihara, kemudian khususnya tema ini ya di dunia maya. Bila perlu semakin luas dharma ini didengar oleh masyarakat, semakin banyak masyarakat mendapat manfaatnya, ya perjuangan Pangeran Siddhartha pada waktu itu ya tidak sia-sia. Jadi gitu, tambah berterus. Jadi gitu. Kita ini ibarat, kalau saya boleh perumpamakan, guru agama Buddha ini kayak sel-selnya Pangeran Siddhartha, ya, bagian-bagian selnya Pangeran Siddhartha yang pada waktu itu berjuang, kemudian kita teruskan demi kebahagiaan banyak orang. Jadi gitu. Pemirsa, jangan lupa tonton episode berikutnya. Dan yang terakhir adalah jangan lupa subscribe, komen, like, and share di Humas Pergabi. Pemirsa, demikian bincang Dhamma Nusantara pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan maju dalam Dharma. Salam hormat dari Mas Guru dan
Saya akhiri dengan Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih. Selamat Hari Waisak, selamat Hari Waisak, selamat Hari Suci Waisak semua. Selamat berbahagia, salam sejahtera, selamat Hari Suci Waisak. Selamat, selamat bahagia, damai tentram sentosa, damai bahagia.